Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah logika dengan judul kerancuan relevansi. Baik, pengertian dari kerancuan relevansi atau bisa dikatakan dengan pernyataan yang tidak relevan adalah jika sebuah argumen yang dimaksudkan untuk mendukung suatu kesimpulan tertentu namun diarahkan dan digunakan untuk membenarkan sebuah kesimpulan yang lain. Kerancuan relevansi ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah argumentum et baculum. Argumen atau pernyataan ini adalah pernyataan yang rancu karena mendasarkan diri pada kekuatan ancaman, sehingga pernyataan ini disetujui karena didorong dengan rasa takut. Contohnya, murid-murid rajin mengerjakan piket. Jika mereka tidak piket, maka mereka akan dimarahi oleh gurunya. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan, kita dapat berpikir bahwa murid-murid ini mereka rajin piket karena takut dimarahi oleh gurunya. Seperti itu contoh dari argumentum et baculum. Yang kedua adalah argumentum et hominem, yaitu argumen atau pernyataan yang rancu karena lebih mengarah pada pribadi seseorang bukan pada argumennya. Contohnya, dia mau menasihati saya tentang tawadu, tapi dia sendiri adalah orang yang sombong. Nah, di sini dapat kita simpulkan argumen tersebut lebih kepada pribadi seseorang, bukan kepada argumen tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah argumentum ignorantiam. Argumen atau pernyataan ini rancu karena tidak berdasarkan kebenaran. Contohnya adalah dia menyatakan bahwa Kaisang itu tidak berbohong, tetapi dia tidak memiliki bukti atas hal itu. Jadi dia itu berargumen tapi tidak memiliki bukti yang nyata. Yang keempat adalah argumentum misericordiam. Argumen ini rancu karena mengandung belas kasihan yang dibuga sedemikian rupa agar disetujui karena belas kasih tersebut. Contohnya, tolonglah bantu aku mengangkat barang ini karena aku akan mengambil barang yang lainnya. Jadi semua argumen tersebut mengandung rasa yang membuat kita merasa belas kasih gitu. Jadi argumen ini lebih kepada perasaan bukan dengan logika seperti itu. Yang kelima, argumentum et populum. Jadi argumen pernyataan ini rancu karena kebenaran orang banyak, bukan karena argumen itu benar. Contohnya, wanita-wanita mengatakan bahwa cowok yang berbadan kekar berotot adalah cowok yang ganteng, dan mengklaim cowok yang perutnya buncit serta gendut dia adalah cowok jelek. Padahal ganteng tidaknya seorang lelaki, seorang cowok adalah relatif, tergantung pada pandangan kita dan tergantung pada mungkin dari wajahnya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa argumen ini berdasarkan pernyataan orang banyak, bukan karena argumen itu benar. Seperti itu. Selanjutnya, argumentum yang keenam yaitu argumentum et verecondiam. Argumen atau pernyataan ini rancu karena berdasarkan pembenaran dari dukungan kewibawaan orang terkenal yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi untuk menyatakan hal tersebut. Nah, hal ini sering mengarah pada pernyataan-pernyataan yang bersifat dogmatis, sehingga tidak bisa dicek salah benarnya. Contohnya, ini contoh kali ini saya mempunyai sedikit cerita. Jadi contohnya adalah saya seorang mahasiswa
yang berkuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian di sana saya mendengarkan kabar bahwa di Lumajang telah terjadi banjir bandang. Kemudian saya ingin mengetahui hal tersebut. Saya bertanya kepada seorang profesor yang juga datangnya dari Lumajang, dan dia memiliki banyak buku jurnal-jurnal yang bertemakan Lumajang, seluk-beluk Lumajang, dan kondisi alam di Lumajang. Kemudian saya bertanya, katakanlah profesor itu bernama Profesor Fulan. Kemudian saya bertanya tentang hal itu. Si Profesor Fulan menjawab dengan panjang lebar, begini, begitu. Kemudian saya membenarkan hal tersebut. Saya percaya bahwa hal itu benar karena memang profesor. Nah, di sini adalah saya termasuk orang yang salah karena profesor tersebut melihat hal itu, melihat tentang Lumajang bukan melalui mekanisme yang sebenarnya. Saya melihat hanya dengan satu orang, yang bahwa dia tersebut juga tidak ada di Lumajang ketika banjir bandang tersebut. Jadi saya di situ salah karena tidak melihat dari mekanisme yang semestinya. Terakhir adalah argumentum ad ignominiam. Nah, argumen atau pernyataan ini dikatakan rancu karena berdasarkan pembenaran dengan membuat lawan bicara merasa malu. Jadi pernyataan ini membuat seseorang atau lawan bicaranya merasa malu. Contohnya, kamu mau beli iPhone itu harganya mahal loh, kamu ada uang. Nah, dari pernyataan tersebut seorang lawan bicara mereka akan merasa malu. Jadi membuat pernyataan itu merasa lawan bicaranya malu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.